Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafidh Wahyu dengan NIM 1916010043. Kelas Eksya B, mata kuliah Kebangsentralan. Video ini bertujuan untuk melengkapi UAS Kebangsentralan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi digital. Yaitu ekonomi digital. Pengertian umum ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Perubahan kegiatan yang sudah serba online ini menjadi pertanda nyata bahwa ekonomi digital terus mengalami perkembangan. Dilansir dari laman Greenhouse, sebanyak 2.000 perusahaan startup terus berlomba melakukan go online dalam berbagai jenis industri. Cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat aplikasi yang mampu mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari. Contoh perkembangan ekonomi digital. Yang pertama, transportasi. Karena adanya perkembangan ekonomi digital, maka sekarang kita sudah tidak perlu lagi menunggu ojek di pangkalannya. Cukup dengan beberapa kali klik saja pada smartphone, maka ojek yang Anda pesan bisa datang menjemput Anda. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya aplikasi Gojek. Bahkan, Gojek juga mengembangkan layanan pesan antar makanan serta belanja harian. Sehingga, keberadaan aplikasi ini membantu para pelaku UMKM untuk lebih mudah dalam menyalurkan produknya. Yang kedua, kesehatan. Pengguna layanan kesehatan pun saat ini sudah tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Dengan kehadiran aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc, konsultasi dengan dokter dan membayar resep obat pun kini bisa dilakukan secara online. Kehadiran aplikasi ini pun secara otomatis menjadi solusi atas permasalahan pasien rumah sakit, seperti padatnya antrian dan juga jarak ke rumah sakit yang jauh. Yang ketiga, perbankan. Proses bisnis yang saat ini sudah serba digital dan otomatis membuat industri keuangan terus berlomba dalam membangun fintech seperti e-wallet yang dibuat oleh perusahaan startup OVO dan Dana. Dengan adanya e-wallet, kegiatan jual beli kini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena masyarakat mampu melakukan kegiatan transaksi non-tunai dengan menggunakan aplikasi. Selain itu, para pebisnis UMKM juga turut terbantu karena e-wallet mampu mencatat transaksi yang rapi dan juga sistematis, sehingga mereka bisa lebih mudah dalam membuat laporan keuangannya. Yang keempat, bisnis. Selain mampu mempermudah pencatatan keuangan, ekonomi digital juga mampu menekan biaya bisnis UMKM. Kenapa? Karena saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi membangun toko fisik yang mahal untuk berbisnis. Mereka cukup membuat lapak secara gratis di berbagai marketplace yang saat ini sudah banyak tersedia. Selain itu, marketplace juga banyak membantu bisnis kecil dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa adanya hambatan jarak dan juga waktu. Karena marketplace saat ini sudah banyak yang melakukan kerjasama dengan jasa logistik antar kota dan provinsi. Peluang bisnis ekonomi digital. Yang pertama, peluang untuk bisnis transportasi. Ekonomi digital membuat bisnis transportasi online semakin lebih menjanjikan. Berdasarkan riset yang dilaporkan dalam laman Finance Online, terdapat 43% pencarian travel dan logistik di halaman pencarian Google pada tahun 2018. Selain itu, layanan bike sharing juga semakin dicari oleh para pelanggan. Berdasarkan riset yang dilakukan We Are Social, terdapat sekitar 21,7 juta masyarakat Indonesia yang memanfaatkan layanan bike sharing di tahun 2020. Berbagai peluang besar ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh layanan bisnis dan startup saja, karena masih ada banyak lagi peluang yang belum tersentuh dan digunakan secara maksimal. Yang kedua, peluang untuk bidang kesehatan. Kehadiran ekonomi digital membuat masyarakat di Indonesia mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan secara online. Dilansir dari laman Katadata, Indonesia berhasil menempati urutan ketiga secara global dalam penggunaan aplikasi kesehatan. Kenapa? Karena waktu tunggu di rumah sakit seringkali membuang banyak waktu para pasien. Belum lagi bila mereka harus antri di kasir untuk membayar obatnya.
Untuk Anda yang mempunyai klinik ataupun rumah sakit, peluang ini bisa Anda gunakan untuk mendigitalisasi layanan Anda secara online. Berdasarkan riset dari Deloitte, sebanyak 52% pelanggan saat ini lebih mencari layanan kesehatan secara online di Google sebelum mereka melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Itu artinya, website bisa membantu Anda dalam menjadi pasien yang lebih banyak. Yang ketiga, peluang untuk perbankan. Perkembangan marketplace dan bisnis kecil yang menyediakan layanan online tentunya membuat layanan digital banking menjadi semakin dibutuhkan. Laman resmi Fitratings menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan online bank yang mengaplikasi layanan digital banking saat ini meningkat hingga 88%. Oleh karena itu, tidak heran bila seluruh bank saat ini berlomba dalam mengembangkan digital banking. Berdasarkan laman Bain, sebanyak 80% nasabah lebih memilih perusahaan bank yang sudah memiliki layanan digital banking. Kenapa? Karena mereka tidak perlu lagi mengantri untuk membuka rekening hingga mengajukan kredit. Yang keempat, peluang untuk UMKM. Adanya perkembangan digital juga membuka peluang yang besar untuk meningkatkan omset UMKM. Berdasarkan riset yang dilakukan Mandiri Institute, sebanyak 9% UMKM mengaku mengalami peningkatan pendapatan. Sedangkan pebisnis UMKM yang belum memiliki akses digital mengalami peningkatan pendapatan hanya 4% saja. Untuk Anda para pebisnis UMKM, terdapat dua cara untuk mendigitalisasi bisnis Anda, yakni dengan memanfaatkan marketplace dan membuat website toko online. Terakhir, penutup. Ekonomi digital membuat kegiatan ekonomi masyarakat berubah dari yang mulanya serba manual menjadi serba digital, sehingga berbagai kegiatan sehari-hari pun kini jadi lebih cepat dan praktis. Kemudahan yang ditawarkan dalam ekonomi digital secara otomatis membuka peluang bisnis yang luas dalam berbagai bidang, sehingga ini saatnya bagi Anda untuk meraih peluang bisnis dengan mendigitalisasi bisnis Anda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.